Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi sosial Indonesia. Sebelumnya, izin perkenalkan saya Nabila Sofian dari 10 Akuntansi 3. 1. Kondisi sosial budaya. A. Sistem kekerabatan. Fenomena tergerusnya sistem kekerabatan sangat terasa pada kehidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih senang hidup individualis dan mulai meninggalkan asas gotong royong. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan, karena masyarakat perkotaan lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam menjalankan kehidupan. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tertinggi. Hal itu karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, dapatkan data seperti tabel di bawah ini. Dan berdasarkan gambar di bawah ini dapat diambil kesimpulan bahwa mata pencarian utama perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan pertanian, perdagangan, dan industri. 3. Kondisi sosial politik. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Sistem politik Indonesia. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tengah rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. A. Sila keempat Pancasila mensyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Sila tersebut juga menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul pada roda pemerintahan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. B. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Amandemen. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. C. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Amandemen. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 Amandemen. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan pembina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu blok. B. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. C. UUD 1945 Amandemen Pasal 11 ayat 1 menegaskan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. D. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Sedangkan ayat 2 menyatakan Presiden menerima duta negara lain. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik.
baik ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilihan umum di Indonesia antara lain sebagai berikut: memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional ataupun tingkat daerah, memilih anggota DPD sebagai pengemban aspirasi daerah di parlemen pusat. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terrekomendasi dengan baik. Kegiatan unjuk rasa diperkenakan dan dijamin oleh undang-undang. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Sekian penjelasan materi tentang kondisi sosial Indonesia. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.